فبأي آلاء ربكما تكذبان صلصال كالفخار فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala nabiyyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah dengan tema meningkatkan kualitas ibadah sholat bagi generasi milenial di era digital. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hormat Ketua DKM Masjid Anur Al-Muharram Dr. Haji Sulaiman SDM. Yang kami hormati Bapak Muhammad Anwar SSI MAP selaku Wali Kota Jakarta Timur. Yang kami hormati Bapak DRS Haji Muhammad Sabudin Haji Musa Sabudin MSI selaku Camat Berdasawin. Yang kami hormati Bapak Rusli Abidin SMSI selaku Lurah Makassari. Yang kami hormati Ketua RW 03 Bapak Bintang Subis beserta jajaran. Yang kami hormati LMK RW 3 Bapak Yanus Satrio. Yang kami hormati Ketua RW 01 sampai RW 018 Jalan Rasulullah. Yang kami hormati Ketua Yayasan TPA Anu dan segenap Dewan Guru. Wabil khusus Al-Muharram yang kami hormati Al-Muharram Ustaz Haji Jamuri selaku penceramah kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Yang kami banggakan teman-teman Prisma. Terima kasih kepada hadirin yang telah lulus dan ikhlas menghadiri undangan dari kami dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Hadirin yang kami hormati, bersama saya Jessica Jihan Bersama saya Rambus Dawan akan membantu acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkanlah kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan doa rajab, ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, keempat pembacaan kisah-kisah Maulid Nabi, kelima sambutan-sambutan, keenam ceramah agama oleh Ustaz Haji Jamuri, ketujuh doa, dan ke-8 penutup. Demikianlah susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Para jemaah yang dirahmati Allah, untuk membuka acara Isra Mi'raj pada pagi yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita membaca Al-Quran surat Al-Fatihah untuk pelajaran acara pada pagi hari ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Prisma. Kepada tim Hantu Prisma, waktu dan tempat kami persilakan.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihat itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagai tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin sekalian, Ustaz, para hadirin dan hadirat, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, dapat muajahah, dapat bersilaturahmi, mengikuti acara Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dan alhamdulillah kita akan membacakan kisah-kisah Maulid Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau yang nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah. صلي على محمد يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن المشايخ. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب. يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب يا سامع دعانا. رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب أجرنا من عذابه. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب واسع كل مسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه
صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami'ah Nur Al-Mukarram Bapak Haji Iman Sulaiman SMM. Yang terhormat Bapak Muhammad Anwar SSI MAP selaku Wali Kota Jakarta Timur. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Musa Syafruddin MSI selaku Camat Bidang Sawit beserta istri. Yang terhormat Bapak Rusli Adilin MSI selaku Lurah Malasari. Yang terhormat Ketua RW 003 Bapak Pinjung Supris AMS. Yang kami hormati Ketua RW 003 Bapak Yani Satrio. Yang kami hormati Ketua RT 1 sampai 18 RW 003. Yang kami hormati Ketua Yayasan TPA Anur dan segenap Dewan Guru Wali Khusus Al-Mukarram. Yang kami hormati penceramah kita pada pagi hari ini Ustadz Haji Danuri. Yang kami hormati Bapak Ibu yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak membuang rasa hormat saya. Dan yang terakhir yang saya banggakan teman-teman dari Persatuan Remaja Islam Masjid Jami'ah Nur. Pertama-tama dan yang paling pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang telah memberikan kami. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kekafiran hingga menuju cahaya terang benderang, yaitu agama Islam. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para jamaah yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Danuri atas ketersediaannya untuk hadir dan memberikan tausiahnya pada pagi hari ini. Atas nama panitia penyelenggara Hari Besar Islam, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi demi terselenggaranya acara pada pagi hari ini, baik berupa moral maupun material. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Hizma yang telah bekerja sama demi terselenggaranya acara pada hari ini. Semoga apa yang teman-teman lakukan demi syiarnya agama Islam mendapat keberkahan oleh Allah SWT. Terakhir, saya mewakili seluruh panitia penyelenggara mohon maaf atas kekurangan yang terjadi pada acara pagi hari ini, baik disengaja maupun disengaja. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Hadirin yang berbahagia, yang kami hormati, pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita berkumpul di sini karena Allah yang mempertemukan.
karena iman kita yang kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat bisa beribadah. Juga kita yang melaksanakan sholat subuh berjamaah tadi, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, sudah bapaknya, sahabatnya dan kita sebagai pendukungnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, juga mendapatkan suatu syafaat dari Al-Quran yang tadi dibacakan, bagi yang mendengarkannya dan bagi yang membacakan. Serta sekali lagi ajak atau kegiatan ibadah itu supaya kita punya teman-teman kita dan kita teman-teman yang soleh dan solehah kelak di yaumul akhir, itulah mendapatkan suatu syafaat yang akan menolong kita. Tapi memotivasi satu anak-anak supaya di Isra Mi'raj itu mau pada sholat subuh berjamaah gitu. Biasanya kalau jam 20, jam 22, 23 selesai, setelah acara Isra Mi'raj, babnya bab sholat, kalau subuh biasanya pendidikan pengamatan saya itu cuma satu baris, Bu, Pak. Jadi kenapa diadakan subuh? Supaya memotivasi dan kegiatan subuh hari. Begitu teman-teman berjamaah. Artinya untuk memotivasi sholat subuh berjamaah. Jadi di dalam surat kegiatannya inilah pejuang-pejuang subuh dari pemuda Isma. Oke, betul ya. Jadi pejuang subuh di Isma. Yang kedua juga nanti akan disampaikan oleh Pak Abin Jamuri mengenai masalah kegiatan anak-anak remaja. Sekali lagi ibu bapak-bapak mohon dimaafkan yang harus dapat kelihatan males, ya kan, dimaafkan. Persediaannya juga males, dimaafkan. Jadi kita saling maafkan. Dengan kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh ulama, para ulama, khusus Bapak penceramah kita, Bapak Ustaz Haji Dadri. Yang saya hormati Pak Lurah Malakasari, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Anur RW 03 Lurah Malakasari, yang saya hormati para panitia pelaksana kegiatan Isra Mi'raj pada pagi hari ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu para jamaah sholat subuh Masjid Jami Anur ya, namanya Jami, dan ibu-ibu Majelis Taklim yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan waktu luang kepada kita. Alhamdulillah dengan dua nikmat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bermuhajahah untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat,
tabi'in dan tabi'in, dan semoga kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya pertama menyampaikan permohonan maaf Pak Wali Kota Jawa Timur tidak bisa hadir karena memang kegiatan untuk Pak Wali ini banyak sekali. Jadi tidak mengurangi rasa hormat beliau berikan kepada saya. Mudah-mudahan bisa diterima Pak ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya memberikan sambutan, saya mau nanya dulu nih pada jamaah. Boleh nggak ya? Boleh. Pernah nggak dengar ceritanya? Semut, saya tinggal di Bogor, tapi berangkat setengah 4. Lumayan jauh ya. Semut dari Bogor ke Jakarta, balik lagi dari Bogor atau dari Jakarta ke Bogor. Semut bisa, percaya nggak? Nggak percaya ya? Percaya. Jadi saya tinggal di Bogor. Teman saya di Bogor punya kebun rambutan. Ya, kebun rambutan. Panen dia. Panen. Biasa tuh kalau pohon rambutan kan buahnya itu banyak apanya? Semutnya. Panen, dimasukin ke karung, ya kan? Dibawalah ke Jakarta. Ya, di Jakarta sudah ada yang menerima untuk dijual belikan, ya kan? Dibeli, diturunkan semutnya, dibalikin lagi ke karungnya, dibawa lagi ke Bogor. Ternyata semut itu dari Bogor ke Jakarta ada di karung kan? Begitu dari Jakarta ke Bogor, semut itu nggak masuk, lepas, nggak masuk ke rambutan, nggak masuk ke rambutannya, masuk tetap di karung, dia balik lagi ke karungnya dengan semutnya ke Jakarta, ke Bogor. 1 hari doang bisa, percaya kan? Begitu juga kejadian yang luar biasa yang namanya Isra dan Mi'raj, yang pada saat itu orang nggak percaya, semut orang nggak percaya. Tapi setelah dijelaskan, ternyata semut itu ke Bogor, dari Bogor ke Jakarta, balik lagi dari Jakarta ke Bogor, itu diperjalankan. Begitu juga Nabi diperjalankan, bukan Nabi jalan sendiri ke langit 7, terus naik lagi ke Sidratul Muntaha untuk menerima sholat kita. Nah, ada pertanyaan lagi. Jadi Allah ada di mana tuh? Di mana Allah? Ada di atas. Ya, contohnya itu kegiatan Isra Mi'raj dari atas. Terus kedua, kita apa? Kalau berdoa kita ke bawah, ke atas tangan kita. Atas. Ini kami menyampaikan mohon maaf ya, terpaksa saya di atas gitu. Tadinya saya di bawah aja, tapi katanya Pak Haji Iman katanya belakang tak kelihatan karena saya kecil gitu. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adana ma fi ilmillah salatan karimatan bitawamil. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang kami hormati, kami muliakan, yaitu Bapak Camat kita, Bapak Haji Musa Syafruddin Messi. Kemudian kami hormati, kami muliakan Bapak-bapak kita, Bapak Rusdi Abdi. Kemudian yang kami hormati dan muliakan yaitu Ketua
seluruh jajaran pengurus, dan juga tadi ada pengurus Hibdul Amanah, ada Al-Muhajirin, kemudian ada KMK, kemudian dari KDM, dan juga yang kami hormati menjalankan segenap hadirin hadirat, dari khusus teman-teman di remaja Masjid Anur yang telah menyelenggarakan acara yaitu peringatan Bapak Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga pertemuan kita di tempat yang barokah ini menjadi sebab asbab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah dikutip sedikit oleh beliau kepada kita tentang gambaran Islam itu. Sehingga dengan gambaran itu kita orang yang beriman kepada Allah pasti akan percaya. Karena memang kejadian ini bukan kejadian yang biasa, tapi kejadian yang luar biasa yang disampaikan. Karena memang kejadian di saat memang transportasi pada saat itu yang paling tercepat hanya udara. Sehingga tidak heran Bapak Ibu, ketika Rasulullah paginya menyampaikan kisah itu semua tak percaya. Bahkan banyak orang Islam yang ada di sekeliling Madinah Nabi ini murtad dadakan. Dan Allah bilang murtad karena dianggap Rasulullah ini mengada-ada. Bahkan beberapa orang musyrik mendatangi Rasulullah ngetes, ya Muhammad, berdiri. Rasulullah berdiri. Apa selanjutnya dia kata? Angkat kakimu satu. Angkat kaki. Habis diangkat, angkat lagi satunya. Beliau bilang, kejahatan Pak saya kalau angkat saya dua-duanya. Apa dia bilang? Nah, kalau kamu angkat dua-duanya dan kaki bisa, bagaimana kamu bisa terbang? Perjalanan yang begitu jauh hanya ditempuh hanya beberapa waktu saja, nggak sampai semalaman. Makanya apa akhirnya jawaban Rasulullah? Ya udah, kalau kamu pengen tahu jawabannya, tanya kepada Ali. Penasaran 10 orang datang kepada Sayyidina Ali menanyakan, wahai Ali, itu Muhammad telah bercerita begini-begini. Jawabannya katanya saya suruh tanya kepada kamu. Tahu nggak jawabannya Sayyidina Ali? Langsung urus pedang, saya tebas akhirnya. Temannya bilang, loh kenapa? Saya kesini untuk minta jawaban, bukan untuk dibunuh. Kata Sayyidina Ali, Rasulullah bukan tidak mampu menjawab jawabanmu, tapi yang jelas kamu tidak akan percaya dengan jawaban. Makanya ini jawabannya. Sampai segitunya. Oleh karena itu, sekali lagi, sampai hari ini pun adalah merupakan perjalanan yang sangat luar biasa yang belum terpecahkan untuk cara tempuh yang seperti ini. Nah sekarang kita kembali tadi, beliau bertanya, kita juga katakan bertanya kepada diri kita masing-masing. Kalau kita memiliki orang yang paling kita sayangi, paling kita cintai, kemudian orang tersebut telah melakukan suatu perjalanan yang sangat luar biasa, katakanlah berkunjung ke tempat mana atau gambar kita orang Islam, bapak ibu kita sedang haji, dan itu suatu perjalanan yang sangat luar biasa. Terus kemudian pulang itu diberikan oleh-oleh yang sangat luar biasa juga. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Pasti perasaan kita senang, bahagia. Apalagi ketika nanti orang itu atau bapak ibu kita mengatakan, waduh anakku, ini oleh-oleh ini begini. Kalau kamu ini, dia akan bisa membuat kamu begini. Wah, kalau orang Jawa itu jadi jimat itu. Jadi jimat pasti. Nah sama dengan Rasulullah di baginda Nabi SAW, ya sebagai kekasih kita, karena biasa kita
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika. Di situ kita memposisikan beliau sebagai Al-Habib yang paling tercinta di sisi kita. Nah, apa oleh-olehnya? Oleh-olehnya ya sholat. Tapi sebenarnya bukan hanya sholat. Kemarin disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Nur Alam Fakir. Di antaranya ada akhir Al-Baqarah. Amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai terakhir. Itu di antara oleh-oleh. Oke, sekarang oleh-oleh beliau ini sholat. Tadi kita sudah bilang, kalau orang kekasih kita, orang yang paling kita cintai melakukan perjalanan yang sangat luar biasa, kemudian membawa oleh-oleh yang luar biasa, maka kita pun akan merasa senang, merasa bahagia, kemudian kita akan jaga oleh-oleh itu dengan baik. Nah, pertanyaan kita jawab masing-masing. Apakah kita sudah termasuk orang yang bahagia dengan sholat? Apa masih termasuk orang yang merasa berat dengan sholat? Karena memang sholat ini juga bukan pekerjaan yang mudah. Allah sendiri sudah mengatakan wasta'inu bis-sabri was sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu memang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk itu? Alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang meyakini bahwa dirinya dengan sholat itu bertemu dengan Tuhannya, dan dia yakin bahwa dia akan kembali kepada Tuhannya. Itu khusyuk. Nah, di antara lain sholat, fungsi-fungsi sholat ini, kenapa itu istimewa? Karena yang pertama, sholat ini merupakan adalah tiang dari agama kita. Ya, baginda Nabi menegaskan bahwa bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Di antara tiang Islam kita ini adalah sholat ini. Makanya bagaimana kita memelihara tegaknya sholat? Nah, teman-teman yang remaja ini jangan lupa kaji betul sholatnya dari segi syar'i fikihnya. Ya, ada apa? Ada syarat wajib sholat. Tahu syarat wajib sholat ada berapa? Ada kan? 3. Apa? Islam, balik, berakal, sehat. Berarti ketika kita masuk di dalam 3 hal itu, berarti nggak usah ditanya sholat kewajiban kita. Mau diperintah bapak ibunya atau tidak, sholat mesti kita lakukan. Karena tadi merupakan oleh-oleh istimewa dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, syarat sah sholat. Nah, itu juga harus kita pelajari. Karena jangan sampai kita nggak tahu, ya. Karena walaupun bagaimanapun kita menghadap Allah, ibadah itu syariat harus kita kuatkan dulu. Karena para ulama mengatakan syariat tanpa hakikat itu seperti rumah yang kosong. Rumahnya bagus kayak istana tapi melompong, nggak ada apa-apanya, nggak ada orangnya. Kira-kira kita suruh masuk tidur situ sendirian kagak berani, pasti keluar pelari deh. Ya. Sebaliknya hakikat tanpa syariat itu juga akan sesat. Makanya belajar hakikat tanpa memahami syariat dulu dijamin akan tersesat. Makanya jangan heran kalau ada orang kelihatannya tadi soleh, rajin sholat ini, tahu-tahu berubah. Bapak Ibu, saya ngomong ini bukan ilustrasi, tapi fakta. Saya punya
ya seseorang yang dekat dengan saya tadi, ya, jamaah saya, itu begitu pensiun nih, mohon maaf, pensiun karena beliau juga pejabat tinggi itu, bekerja di apa itu kedutaan, waktu itu kalau nggak salah dinasnya itu di Swiss atau di mana. Ketika beliau ini apa itu pensiun, sebenarnya bagus mengisi waktunya untuk istiqomah masjid. Istiqomah di masjid, pos apa aja amaliyah dilakukan, dilakukan. Tapi sekali lagi, makanya belajar agama itu harus betul-betul apa? Bersanad, jangan ngawur, gitu. Ya. Jadi kalau ada amalan-amalan khusus, kalau kita ini tidak menyambung dengan guru, jangan diamalkan. Kecuali zikir-zikir yang biasa, maksurat yang biasa kita lakukan. Tapi kalau Anda baca buku, kemudian barang siapa membaca ini sekian kali, jangan diamalkan kalau Anda tidak punya sanad. Karena nanti ketika jin itu masuk, maka tidak akan ada yang mampu untuk mengobati itu. Jadi ini fakta itu. Ya, di ujung-ujung beliau ini, tahu-tahu pagi datang ke saya, Pak Ustaz, saya tadi malam tahajud, tiba-tiba kamar saya seperti lubang, ya, dari tembus langitnya itu memancar sinar ke bawah. Saya nggak tahu apakah saya pada waktu itu dalam keadaan tersadar atau tidak. Terus yang saya dengar, wahai fulan, mulai malam ini semua ibadahmu saya terima, mulai besok kamu nggak perlu sholat. Coba, nggak perlu sholat. Itu bagaimana Ustaz? Saya bilang itu setan. Yakinilah itu setan. Karena apa? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengalami hal yang sama. Oh iya, alhamdulillah, aman tuh. Seminggu berikutnya lagi saya ngimami sholat, itu di buah Kanidah tuh. Selesai salam biasalah kita zikir bersama. Beliau langsung, saya mau ceramah. Mas saya mau ceramah. Sama ketua DKFC dibilang nanti Pak biar selesai dulu zikirnya. Saya ini Allah, tak matiin kamu. Coba, saya ini Allah. Coba. Ini kalau belajar hakikat tanpa syariatnya matang dulu. Makanya fikih itu harus dipahami dulu. Baru berangsur-angsur kita belajar hakikat. Bahaya betul. Jadi rupanya begitu akhirnya tuh sadar kembali, saya tanya, ada apa Pak? Kok Bapak begini? Iya Pak, saya tadi malam terjadi seperti itu lagi. Apa yang dikatakan? Yaitu dia bilang bahwa aku ini Allah, sekarang aku sudah menyatu dengan kamu, maka segala kekuasaanku aku serahkan ke kamu. Mau bilang itulah cip. Ya, maka pelajarilah. Ya, kemudian syarat sah sholat ada berapa caranya? Apa? Suci dari atas kecil dan besar, suci dari najis, bahkan pakaian tempat salat, menutup aurat, masuk waktu menghadap kiblat, dan seterusnya. Termasuk syarat rukun. Rukun terbagi ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Itu harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Nah setelah ini kita pahami, kita pelajari betul, maka meningkatlah kita kepada makna-maknanya, bacaan-bacaan sholat itu. Insya Allah kita kualitas sholat kita akan naik. Terus kemudian jangan lupa kita ini sebenarnya iman kita ini akan semakin baik kalau kita sering bisa mengambil pelajaran-pelajarannya di luar sholat. Ya. Kayak hari ini alhamdulillah kita subuh-subuh udah dibangunin Allah. Siapa yang bangunin kita? Allah. Terus Allah kirim kita ke sini.
Maka ini harus kita syukuri. Alhamdulillah banyak teman-teman kita juga sehat pagi ini nggak bangun kok mulai ke masjid. Artinya yang menggiring kita ke sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi kita syukur. Apalagi baginda Nabi menyampaikan barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah di masjid, maka di sisi Allah diberikan pahala seperti orang yang menegakkan sholat semalam suntuk. Hadisnya sudah kita Riyadhus Shalihin. Luar biasa. Belum lagi subuhnya ini bahwa rakaatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar yaitu subuh itu nilainya di sisi Allah lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu artinya. Jadi tiap kata mari kita tegakkan, kita pelajari sholat dengan baik, gitu kan? Termasuk istinja penting karena tadi menjadi syarat sahnya sholat, gitu. Karena apa? Karena sekarang kan mayoritas di masjid itu mesti ada tempat kencing berdiri, ya. Padahal itu riskan betul. Kalau sampai-sampai apa itu najis kita nyiprat ke celana kita, itu juga akan membuat tidak sah. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang demikian. Maka tinggal kita pelajari, kita pahami sehingga kita sholat kita bisa tetap taat. Jadi menegakkan sholat di antaranya adalah dengan memahami syarat rukun-rukunnya sholat itu kita kerjakan dengan baik. Ya. Kemudian waktunya juga, karena mengerjakan sholat tepat waktu itu, apalagi di awal waktu itu waktu ikhtiar, waktu khiyar, waktu terpilih, itu merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, ketika ini kita lakukan, pahami fikihnya, kemudian sholatnya waktunya tepat, ya, ibadah fardunya di masjid, sunnahnya di rumah, ya, sunnahnya di rumah. Tapi kalau rumahnya jauh, biasanya jangan di rumah, ketinggalan takbiratul ihram imam, ya. Karena ada juga saya punya teman, ya, kalau jadi imam selalu dia tunggu-tungguan jamaah, ya, sudah waktu masuknya sholat imamnya belum datang, gitu. Kalau nanti digantiin tersinggung. Ketika kita tanya kenapa Pak Ustaz terlambat, kan Rasulullah bilang sholat sunnah itu di rumah. Saya bilang Rasulullah rumahnya dekat masjid. Setengah rumah Pak Ustaz itu jauh, 15 menit dari rumah ke sini. Nah kalau sholatnya di rumah ya di sini terlambat. Ini masalah. Jadi kalau rumah kita jauh dari masjid, kopiahnya di masjid. Kalau rumahnya dekat sini, kopiahnya di rumah. Ya, ada yang sunnah. Kayak itu dua, karena dia kemudian yang kedua, sholat ini merupakan perisai kita semua. Nah ini yang mahal betul. Ya, akimis sholat, tadi efek menegakkan sholat itu. Sholat yang kita lakukan dengan tegak, efeknya apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini mahal ini. Makanya setan kagak bakal berhenti menggoda sholat kita sholat. Makanya ulama-ulama dulu Imam Ghazali itu dalam bukunya mengajarkan sebelum kita takbiratul ihram diajarin apa? Baca ta'awudz, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas. Walaupun Ustaz sekarang bilang nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Padahal kita mau sholat itu setan kagak berhenti. Ketika azan dikumandangkan, setan yang tadinya di hadirin masjid lari kabur ya. Baginda Nabi bilang sampai terkentut setan tadi ada. Tapi apakah dia lari terus? Kagak. Selesai azan balik lagi ke masjidnya. Akan ke masjid. Begitu qomat dikumandangkan lari lagi. Qomatnya selesai balik lagi ke masjid. Makanya kita disuruh kalau sholat berapa? Sholatnya sampai supaya setan tidak impil. Dan salah satu sesuatu yang makruh dilakukan ketika kita sudah berdiri menghadap mau sholat, jangan ngomong sesuatu selain yang berkaitan dengan sholat. Ya, udah begini nih mau takbiratul ihram. Apa kabar? Kata temannya nih. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Jangan lagi makruh hukumnya.
kita berdiri pada kiblat mau takbir, luruskan dia. Makanya imam sendiri tidak ada yang dikatakan ucapkan oleh imam kecuali ada sawu sufuf akum, tapi atas kata sufuf min iqamatis. Tak boleh juga imam ngomong macam-macam ini. Karena ini tempat masuk pintu setan tadi. Ya. Jadi ketika kita sholat diganggu itu. Makanya diajarkan sampai baca ta'arud, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas. Itu dalam rangka bertawakal kepada Allah supaya setan tidak mengganggu kita. Walaupun kita mengatakan dari mereka, tapi ini ikhtiar yang diajarkan ulama-ulama. Jamaah saya sampai bilang kemarin waktu ada kajian Habib Abdurrahman Al-Habsyi, dia seorang dokter, bilang, Pak Ustaz, saya ini susahnya bukan main yang namanya hilang itu Pak. Saya keluarkan, saya pikirkan ini setan, tapi tetap aja lupa. Tahu-tahu sholat ini berapa rakaat? Lupa. Jadi, maka solusinya itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengandalkan diri kita. Kalau diri kita nggak ada apa-apanya sama setan, setan umumnya ratusan tahun mudah pengalaman dia daripada kita. Tanpa pertolongan Allah, jangan harap kita mampu mengalahkan setan. Makanya itu, makanya dalilnya apa? Kita tawakal kepada Allah supaya sholat kita dijaga oleh Allah. Itu aja dalilnya. Nah, jadi merupakan tantangan fakta wal munkar. Jadi kalau anak-anak kita, alhamdulillah kalau saya melihat anak-anak remaja di masjid Rafi itu saya alhamdulillah. Karena di masjid saya sendiri 200 susah alhamdulillah. Ya, susah alhamdulillah. Jadi selama masjid itu masih banyak anak muda, insyaallah kita masih angkat. Karena generasi penerus masih terjaga. Insyaallah ya. Karena apa? Karena salah satu anak muda yang istiqomah dengan ibadah di masjid, jaminan Allah luar biasa. Baginda Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan di hari kiamat mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama Pak, imamun adil. Alhamdulillah Pak Camat kita hadir, Pak Lurah kita hadir, pemimpin kita semuanya. Nah kalau sudah pemimpin kita sudah dengan lengket dengan masjid, double nih Pak Camat ya, Pak Lurah ya. Yang pertama imamun adilun, yang kedua rajulun mu'allaqun bil masajid. Itu jaminan Allah akan berikan naungan besok di hari kiamat di saat tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah. Ya, semoga beliau berkah ya, berkahi rezekinya, keluarganya semuanya. Karena kalau berkah itu luar biasa. Jabatan kalau berkah, insya Allah jabatan kita akan menjadi jariah kita. Semua keputusan kita akan menjadi amal jariah kita. Rezeki berkah insya Allah dimakan juga enak dan juga menjadi bekal untuk ibadah. Karena rezeki kalau nggak berkah ada aja itu. Makanya kiai itu sering ingetin ibu-ibu jangan sembarangan doain suaminya banyak duit. Ya. Karena kalau suaminya ada kuat imannya banyak duit justru nikah lagi. Ditinggalnya istrinya. Udah dia yang doain, begitu dapat duit banyak ditinggalnya dia. Oke. Kemudian di antaranya lagi adalah syarun nasaha fi ibadatillah, yaitu anak-anak muda yang hidupnya itu adalah sangat taat dengan ibadah kepada Allah. Jadi kalau anak-anak kita sholat udah bagus, kemudian aktifin insya Allah. Karena sholat yang bagus adik-adik, insya Allah nanti kegambaran ketika bapaknya jadi pejabat tinggi itu sholat nama-nama orang nggak akan muncul itu. Dan di dalam diri anak muda yang sholatnya tegak. Karena di dalam sholat itu adalah penuh apa itu hikmah-hikmah di antara kita harus tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawadhu kepada siapapun orang di sekeliling kita, apalagi ujungnya ditutup dengan assalamualaikum
warahmatullah. Sebagai gambaran kita orang Islam harus senantiasa menyebarkan keselamatan, kedamaian kepada lingkungan di mana kita berdiri. Makanya Islam yang paling baik kata Nabi ya adalah man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang Islamnya baik adalah yang mampu memelihara tetangga dan sekelilingnya dari keburukan yang dilakukan oleh lisan dan tangannya. Makanya ketika agamanya yang ditegakkan dengan sholat yang baik, pasti jaminan Allah panha anil fahsya wal munkar. Maka kalau ditanya bagaimana tanda-tandanya, ciri-cirinya kalau sholat kita diterima, ya itu aja. Kalau sholat kita diterima, ciri-cirinya setiap kita ada keinginan melakukan perbuatan gak baik, itu tiba-tiba muncul rem ya, dari Allah, tiba-tiba gak jadi. Mau melakukan ini gak jadi, melakukan perbuatan ini gak jadi. Itulah buah dari sholat. Sholat yang baik akan mengerem kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Kemudian yang ketiga di antara manfaat sholat itu ada sebagai sarana kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan semua problem. Makanya tadi kenapa rajulun ala bil masajid itu? Karena dia tahu bahwa hidup ini penuh dengan masalah. Ya, ada orang bilang bunuh diri solusi dari masalah kabar. Ya, bunuh diri justru menambah masalah. Masalah di dunia ini paling banter kita umur 70 tahun, 73 tahun. Kalau hidup kita penuh masalah paling hanya 73 tahun. Coba bayangkan kalau masalah kita di kuburan. Ratusan bahkan ribuan jutaan tahun Nabi kita Nabiullah Adam alaihissalam sampai hari ini masih di kuburan. Sementara di kubur itu juga masih ada masalah yang harus kita pertanggungjawabkan waktu kita masih hidup. Makanya dalam mazhab Syafi'i sunnah mengangkat hukumnya sebelum salam doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sunnah mengangkat. Kalau kita bilang mazhab Syafi'i, sunnah mengangkat itu doa dibaca sebelum salam. Karena masalah di kubur ini jauh lebih lama. Udah sendirian kan? Kalau di dunia kita hidup, kita masih bisa minta tolong teman, saudara. Di kuburan kagak ada yang kita bisa minta tolong. Makanya ketika solusi bunuh diri selesai masalah itu ada salah besar. Maka solusinya kita orang Islam adalah sholat. Kayak tadi wasta'inu bis-shabri was-shalah. Mintalah pertolongan problem permasalahanmu kepada Allah dengan cara sabar itu puasa. Kedua dengan sholat. Karena di dalam sholat kita bisa mengajukan semua problem kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara manfaat yang keempat adalah sholat itu penghapus dosa. Kita ini tidak maksum. Beda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi itu maksum. Jadi kalau mau melakukan perbuatan yang nggak baik itu langsung ditegur oleh Allah, diingatkan oleh Allah, jadi nggak jadi melakukan. Gitu. Walaupun perbuatan yang sifatnya itu sebenarnya apa itu? Hal yang wajar. Rasulullah itu ya ketika ketahuan oleh orang-orang Quraisy, karena Rasulullah sangat berkeinginan mereka masuk Islam, masuklah itu sahabat beliau namanya Abdullah bin Maktum yang buta itu. Biasalah karena beliau sedang menerima pejabat, tiba-tiba ada masuk dari temannya itu nyerobol. Kalau kita orang manusia, kira-kira merasa terganggu nggak? Merasa terganggu. Dan itu Rasulullah yang ajar karena beliau itu manusiawi. Itu pun Allah langsung tegur, turun ayat abasa wa tawalla dan seterusnya. Itu maksud Rasulullah. Allah padahal itu perbuatan yang sebenarnya wajar dilakukan oleh manusia. Tapi Allah langsung tegur. Nah kita nggak masuk. Sehingga potensi melakukan perbuatan dosa itu masih terbuka lebar. Tapi Allah sudah kasih solusinya dengan kita
sholat, menjalankan sholat dengan baik, maka antara sholat ke sholat itu adalah mukafiratun lima bainahuma. Ya, maka sekali sholat ke sholat itu adalah mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan di antaranya. Kita sholat subuh, dengan sholat subuh yang baik Allah akan ampuni dosa kita yang kemungkinan kita lakukan dari malam isya sampai subuh. Begitu kita sholat duhur, Allah ampuni dosa kita dari yang kita lakukan dari subuh sampai duhur dan seterusnya. Makanya baginda Nabi sampai memberikan suatu gambaran, perumpamaan sholat 5 waktu itu tak ubahnya seperti sungai yang jernih, yang dalam, yang mengalir ke depan pintu rumah kita. Setiap hari mandi 5 kali. Maka dia nanya, kira-kira kalau orang mandi terus tertib 5 kali begitu masih ada daginya kan? Maka sahabat mengatakan mungkin ya Rasulullah mungkin ada daging. Nah itulah gambaran sholat 5 waktu yang dijalankan dengan baik. Akan membersihkan semua dosa-dosa yang kita lakukan di antara sholat ke sholat. Nah, sebenarnya manfaat sholat itu masih banyak sekali, tapi cukup 3. Saya pikir empat ini itu mari kita renungkan, dan itu semua kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah sudah menjelaskan bahwa Allah itu maha agung, maha terpuji. Ya, seandainya semua makhluk di muka bumi tidak ada yang taat sujud kepada Allah, Allah akan rugi. Ya, cara rugi, nggak menjadi hina Allah. Tapi semua ketaatan ini sebenarnya manfaatnya bagi kita sendiri. Oleh karena itu, ketika kita sudah menyadari itu kebutuhan kita, maka hadiah sholat yang diberikan oleh baginda Nabi dari perjalanan yang istimewa itu, mari kita jaga dengan baik. Allah dengan sholat yang baik kita akan selamat. Karena tadi saya sampaikan awal ma yuhasabu alaihi aku yang berkiamat as-sholat. Sholat itu adalah amal yang paling pertama akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat yang baik dijamin baik, karena tadi apa? Karena kalau sholat yang baik dia akan dijamin oleh Allah tidak akan melakukan perbuatan fahsya dan munkar. Jadi insya Allah perbuatan baik adalah beres, berkata kunci. Makanya setan sangat berkepentingan untuk merusak sholat kita. Maka hati-hatilah, kita pahamilah sholat, kemudian kita amalkan dengan baik. Jangan bosan-bosan anak-anak muda untuk selalu belajar. Ya, akhirnya kita masih tadi, ya, kami untuk menambah keilmuan kita. Ya, dengan ilmu maka kalau apapun kita menghendaki apapun, pengen dunia baik, fa'alaihi bil ilmi. Menginginkan akhirat kita baik juga fa'alaihi bil ilmi. Pengen dunia akhirat baik juga fa'alaihi bil ilmi. Enggak ada jalan lain kecuali dengan ilmu pengetahuan. Baik, saya pikir yang kami sampaikan ini 4 hal hadiah istimewa bagi Nabi, paling tidak ada 4 hal kita beri. Karena itu sudah kehidupan kita. Yang pertama adalah menjadi tiang agama kita. Yang kedua sebagai penyegah dari maksud dan munkar, kemudian menjadi wasilah kita untuk berdialog atau mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir menjadi penebus dosa kita yang kita lakukan baik dengan sengaja atau tidak. Semua itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lakukan, Allah berikan kebaikan-kebaikan itu adalah rahmat kasih sayang Allah kepada diri kita semua sebagai hamba. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin
من شقتك وما اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا مباركا ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا وعملا صالحا تقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya terkait acara terbesar. Kami selalu membawa acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang berlebihan dan tidak berlebihan. Segenap anggota Persatuan Majelis Agung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengisi acara, pengurus Masjid Agung, ketua yang bisa disampaikan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tanpa mengurangi rasa amat sadar yang telah berpartisipasi dan mendukung acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Dalam kesempatan ini, kembali kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin. Marilah acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik Takbir. Anur takbir. Nah. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyain? Gimana ya acaranya? Alhamdulillah acara hari ini baik. Acara hari ini walaupun hujan tapi warga tetap berdatangan semangat untuk mendengar tausiah pada pagi hari ini. Alhamdulillah.
Untuk kedepannya gimana kompaknya? Untuk kedepannya kita kan baru punya alma mater nih, kita akan lebih semangat lagi untuk acara Ramadan berikutnya. Semoga teman-teman juga selalu kompak. Terus yang bikin dulu kan anak remaja, Ya. meningkatkan kualitas sholat. Nah, untuk jadi jamaah Tanur, gimana keinginan buat teman-teman semua mengenai sholatnya? Kita pengen banget teman-teman buat yang terutama yang cowok untuk selalu datang ke masjid, bahkan minimal mereka tuh bisa azan di masjid dalam 5 waktu itu bisa mungkin dua waktunya, mungkin pas maghrib, pas isya gitu. Iya. Oke, terima kasih. Kami Persatuan Remaja Islam Masjid An-Nur mengucapkan Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Abdurrahman Suhaimi, semoga berkah. Allahu Akbar. Amin. Amin. Ya Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Konyol dikit. Kami sampaikan kepada adik-adik yang telah dipercaya melaksanakan Isra. Ini kan perdana yang kondisi bersama, ternyata ada satu apresiasi yang sangat besar. Saya ucapkan pertama anak di remaja Risma ini dan diberikan takwallah pada amat dan berkah, dan itu terus berkesinambungan ya. Itu saya atas nama pengurus dari Masjid An-Nur, ya kan, sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena tadi adabnya sudah ada, tertibnya sudah ada, pelayanannya bagus, nah, ragam nilai. Cuma ada satu catatan, barangkali hadroh latihan terus ya. Semuanya perdana Pak, semuanya perdana hari ini. Perdana dengan Pak Camat Pak Lurah. Oh ya, latihan aja terus. Jadi sampaikan aja sama orang gitu. Ya gitu ya, jadi ya. Tadi kan sampaikan ranci ya, latihan gitu. Udah dimasak gitu. Partisipasi sudah. Selama ini Pak Julan kan standby terus memonitor keadaannya. Ya, mudah-mudahan ada catatan dari remaja sebagai sasaran dan cek. Siapa dia? Bapak siapa? Manisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, untuk Mbak Yeni, Bang Jo sebagai pembina dan terutama khusus buat Bu Imas. Hari ini adalah hari yang istilahnya bisa dikatakan bersejarah buat anak remaja Masjid An-Nur. Yang dari nol saya juga tahu, mereka tidak tahu apa-apa dengan proses anugerah ilmu yang Allah anugerahkan kepada bapak-bapak sekalian, terutama Bu Imas. Anak-anak ini tampil dengan begitu cemerlang. Nah, kami sebagai pengurus Masjid An-Nur ingin tahu kesan dan pesannya, bagaimana proses latihan setiap malam jadi payah, keringatnya begitu banyak keluar, begitu capek, kurang tidur. Apa kiat-kiat yang bisa menghasilkan anak-anak itu berhasil? Silakan Bu. Alhamdulillah kami selaku pembimbing untuk anak-anak kami selalu memberikan optimis dan tidak pantang menyerah. Kalau satu kata bisa, saya bisa, harus bisa, pasti bisa. Begitu. Semangat, doa dan ikhtiar, insya Allah Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Dan yang satu, dari hati tidak boleh merasa sombong apabila punya kemampuan dan tidak boleh merendahkan orang lain. Tetap semangat, optimis, selalu belajar berakhlak yang baik. Gitu. Dan selalu niatin apabila kita berbuat kebaikan, niat ibadah karena Allah Ta'ala. Dan selalu sopan pertama kali dengan orang tua. Apabila dia pintar atau apa, harus turunkan, tidak boleh sombong.
Lantas bagaimana Bu RT, Bu Eka sebagai RT 06 yang ikut selalu hadir di tengah-tengah anak? Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya hanya sebagai pendamping memberikan semangat untuk anak-anak kita untuk biar mereka terus maju untuk lebih semangat lagi. Ya, amin. Dan Bang Jo sebagai pembina anak-anak juga sangat aktif. Bagaimana pesan dan kesan Pak Jo? Pesan-pesannya untuk kegiatan saat ini alhamdulillah sudah meningkat dan kemajuan akibat dari kerjasama antara guru dengan pengurus-pengurus masjid, dan saya hanya sebagai membackup karena tugas dan fungsi saya sebagai anggota FKB ingin menggerakkan anak muda agar cinta akan masjid dan cinta akan lingkungannya. Demikian. Terima kasih semua Bapak Ibu-Ibu yang telah berjasa mendidik anak-anak remaja kita untuk generasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.